البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita membaca pendalilan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala tentang rukun-rukun iman yang 6 dari Al-Quran, yaitu ayat di surat Al-Baqarah. Bagaimana dalilnya untuk rukun iman ini? Indak nabilkum. Naam. Qaulullah azza wa jalla, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Dan kemarin kita membaca penafsiran ringkas tentang ayat ini. Ya, dimaksud dengan albir itu apa? Indak arid. Tayyib, qaulu man hadha? Ha? Ibnu Taimiyah, indak Abu Zaid. Ibnu Al-Qayyim. Ibnu Al-Qayyim dalam Ar-Risalah At-Tabukiyah beliau menegaskan bahwasanya albir kalimatun jami'ah li jami'i anwa'il khair wal kamalil matlubi minal 'abdi. Kalimatun jami'ah li jami'i anwa'il khair, yaitu kata yang mencakup semua jenis-jenis kebaikan, itu albir, dan juga mencakup al-kamalil matlubi minal 'abdi, kesempurnaan yang dituntut dari hamba-hamba. Yang dimaksud dengan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, maksudnya bagaimana? Hudzaifah. Taib, bahwasanya hanya sekedar menghadapkan wajah ke timur maupun ke barat itu bukanlah suatu kebaikan apabila tidak dilakukan karena memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah akhwani fillah, kalau hanya seorang sekedar menghadap ke suatu arah, ya bukan kebaikan. Nah, adapun kaum muslimin mereka salat untuk di negeri kita menghadap ke arah barat, nah, maka ketika perbuatan itu dilakukan sebagai bentuk penunaian perintah Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi suatu amalan kebaikan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya hakikat bir yang sejatinya yaitu kebaikan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Dalam ayat ini disebutkan berapa rukun dari rukun-rukun iman? Ukasha? 6, coba dihitung. 5 saja. Yang belum disebutkan apa? Iman terhadap yang belum disebutkan adalah iman kepada takdir.
Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang perkara tersebut pada ayat tersendiri. Naam, kita baca kelanjutan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Wa dalilul qadari qauluhu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu itu telah kami ciptakan dengan takdirnya. Dan ayat ini ikhwani fillah telah datang riwayat yang sahih dalam Sahih Muslim tentang sebab turunnya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan, ja'a musyriku Quraisyin yukhasimuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil qadar. Datanglah orang-orang musyrikin Quraisy, mereka ingin mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara takdir. Fanazalat, maka turunlah ayat ini. Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Untuk mengokohkan nabinya. Pada hari mereka itu diseret dengan wajah-wajahnya ke dalam neraka. Dan ini kondisi yang sangat menghinakan dan menyakitkan, ya Pak. Dan itu keadaan orang-orang musyrikin, orang-orang kufar. Kalau di hari akhir mereka tidak hanya ikhwani fillah dituntun dalam keadaan terbelenggu, tapi mereka kondisinya diseret dengan apa? Wajah-wajah mereka. Setelah itu kemudian dikatakan dzuqu massa saqar, rasakanlah oleh kalian sentuhan api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna di sini lit ta'zim. Yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan semua perkara-perkara kemudian menciptakannya sebagaimana yang telah ditakdirkan. Tidak ada yang meleset, karena telah kita lewati pada pembahasan iman terhadap takdir, bahwasanya sebelum segala sesuatu diciptakan Allah telah menetapkannya, sehingga segala sesuatu yang telah ditakdirkan tercipta sesuai dengan takdirnya, tidak meleset, baik itu tempatnya, waktunya, bagaimananya. Sedangkan kulla syai'in di sini jelas memiliki makna umum. Kul termasuk sighah umum, kemudian syai' nakirah. Yang syai'un ikhwani fillah termasuk a'ammul umumat, yaitu segala sesuatu. Syai' yaitu nakirah yang paling nakirah, sehingga mencakup semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik di alam yang bawah maupun di alam yang di atas sana. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Khalaqnahu yani aujadnahu, kami ciptakan, aujadnahu minal adam, dari yang sebelumnya tidak ada, biqadar ay bimiqdarin qaddarnahu wa qadainah, yaitu dengan kadar dan ketetapan yang telah kami tetapkan. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau mengatakan, yasadillu bihadhihi al-ayatil karimati a'immatus sunnah ala itsbati qadarillahi sabiq li khalqih.
para imam-imam sunnah berdalil dengan ayat yang mulia ini tentang penetapan takdir Allah Subhanahu wa taala yang mendahului penciptaannya. Dalam artian semua makhluk-makhluk ciptaan Allah tercipta dengan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Wa huwa ilmuhul asya'a qabla kauniha wa kitabatuhu laha qabla far'iha, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluk tersebut sebelum adanya. Jadi sebelum ada, sebelum terwujud, Allah telah mengetahuinya. Dan penulisan tentang perkara-perkara tersebut sebelum Allah Subhanahu wa taala wujudkan adanya. Dan ini telah kita lewati, ikhwani fillah. Wajib diimani oleh setiap muslim iman terhadap takdir yang meliputi 4 martabat, 4 tingkatan. Apa saja Pak Agus, masih ingat? 4 tingkatan dalam iman terhadap takdir. Sebelum penulisan apa? Yaitu iman terhadap al-ilmu. Maksudnya apa? Harus beriman bahwasanya ilmu Allah melingkupi segala sesuatu. Baru kemudian yang kedua apa? Penulisan takdir, bahwasanya segala sesuatu dituliskan. Yang ketiga apa? Apa Abdul Razak? Masyiah maksudnya, yaitu bahwasanya segala sesuatu mesti apa? Berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari masyiah Allah. Kemudian yang keempat al-khalq, penciptaan. Oleh karena itulah ayat ini khanifillah termasuk dari apa? Dari dalil yang paling tandas tentang penetapan takdir. Maka dikatakan hadhil ayah min ablaghi adillatil qadar. Kenapa? Karena ishtamalat ala jami'i maratibihil arba'. Karena mencakup tingkatan-tingkatan takdir yang keempat, yang 4 tadi. Kenapa ikhwan? Pendalilannya bagaimana? Fala yumkinu kitabatuhu wa takdiruhu illa ba'dal ilmi bih. Sebab tidak mungkin penulisan dan penetapan takdir kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala mengilmuinya. Bagaimana mau menulis? Bagaimana mau menetapkan kalau Allah tidak mengetahui? Oleh karena itulah jelas ketika segala sesuatu dituliskan takdirnya, ditetapkan oleh Allah, maka tentu Allah mengetahuinya. Kemudian wala yutasawwaru an yakhluqahu illa ba'da ayyasha'ah, dan tidak mungkin tergambar dalam benak kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu kecuali setelah Allah menghendakinya. Jadi tercakup 4-4-nya dalam ayat ini. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Tidak mungkin menciptakan kecuali apabila Allah menghendaki. Dan tidak mungkin Allah tetapkan takdir kalau Allah tidak mengetahui. Dan penetapan takdir yang berupa penulisan takdir tersebut. Nah, ini 2 ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang menjelaskan tentang rukun-rukun iman yang 6 secara global. Sekarang kita masuk pada al-martabatus tsalitsah. Adapun mengenai dalil rukun iman dari as-sunnah akan diakhirkan nanti penyebutannya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala setelah menjelaskan tentang ihsan. Al-martabatu tsalitsah al-ihsan. Ruknun wahidun wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah
fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Tingkatan yang ketiga dari tingkatan-tingkatan di dalam agama ini, karena agama ini memiliki 3 tingkatan, dari yang dasar sampai yang paling tinggi. 3 tingkatan itu apa saja, Aba Yusuf? Islam, iman, dan ihsan. Islam telah kita lewati rukun-rukunnya. Iman juga telah kita pelajari rukun-rukunnya. Sekarang tingkatan yang paling tinggi dalam agama ini, yaitu al-ihsan. Al-ihsan ruknun wahidun, yaitu 1 rukun saja. Apa itu? Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kemudian apabila engkau tidak mampu untuk melihatnya, maka sungguhnya dia itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, melihatmu. Dan ini penafsiran ihsan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril yang masyhur. Nah, adapun pengertian ihsan secara bahasa, ikhwan, maka al-ihsan diddul isaah. Ihsan itu adalah lawan dari isaah, yaitu lawan dari berbuat buruk. Itulah ihsan. Dan juga ihsan datang bermakna itqan, al-itqan. Dan secara istilah bisa ditarik kesimpulan bahwasanya ihsan itu itqanul amal wal ityanu bihi ala akmali wajhin wa ahsanih, yaitu apa? Menyempurnakan amal dan mendatangkan amalan tersebut dalam kondisi yang paling sempurnanya dan paling bagusnya. Itulah ihsan. Oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian apa? Jelaskan kondisi yang paling bagusnya itu bagaimana, yaitu ketika seorang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Tentunya orang seperti ini, ikhwan, dalam ibadahnya dia akan mencapai puncak kebaikan, puncak kesempurnaan. Cuman ketika di dunia tidak mampu dan tidak mampu untuk seorang melihat Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul memberikan bimbingan berikutnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka sungguh yakinlah bahwasanya Allah itu melihatmu. Dan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan ikhwanifillah dalam memberikan pengertian ihsan dengan apa? Dengan menyebutkan sebab untuk mencapainya. Nah, sebab untuk mencapai ihsan tersebut bagaimana? Yaitu dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang diiringi keyakinan bahwasanya Allah melihat kita. Karena seorang yang beriman dengan sebenarnya, dia yakin Allah melihatnya, maka dia akan memperbagus amal. Nah, oleh karena itulah derajat ini derajat yang paling tinggi. Dan ihsan dari sisi permulaan dan terus menerusnya itu bisa dibagi menjadi 2 derajat, 2 tingkatan. Yang pertama al-ihsanu fil qasdi, yaitu ihsan dalam apa? Dalam niatan.
Ihsan dalam niatan itu bagaimana? Yaitu bi an yakuna qasduhu wa niyyatuhu khalisatan lillah. Muttabi'an fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aziman 'alal mudhi fi dzalik. Yaitu dengan mengusahakan agar niatannya itu ikhlas karena Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya, serta bertekad dengan kuat untuk menunaikannya. Ini ihsan dari sisi apa? Niatan. Dan ini tingkatan awal untuk apa seorang bisa mencapai ihsan. Kalau awalnya sudah tidak ikhlas, ikhwan, tidak akan mungkin tercapai ihsan. Makanya dari sisi min haitsul bada'ah wal istimrar, dari sisi permulaan dan apa terus menerusnya ihsan itu terbagi jadi dua derajat ini. Yang pertama apa? Al ihsanu fil qasdi, ihsan dari sisi qasd, dari sisi niatan. Oleh karena itulah dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau katakan, rahimallahu 'abdan waqafa 'inda hammi. Fa inna ahadan la ya'malu hatta yahimma. Fa in kana lillahi 'azza wa jalla madha wa in kana li ghairi llahi amsaka. Jadi kalimat yang sangat jelas ikhwan, menunjukkan bahwasanya orang untuk bisa mencapai ihsan ya awalnya harus memperbagus niatan. Beliau katakan rahimallahu 'abdan waqafa 'inda hammi. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang berhenti pada apa? Pada hamnya, yaitu pada tekadnya. Kenapa? Fa inna ahadan la ya'malu hatta yahimma. Karena sungguhnya seseorang tidaklah akan beramal sampai dia punya tekad. Mau beramal tapi tidak punya tekad, tidak akan terwujud. Nah, maka tekad ini dia lihat. Jika tekadnya tersebut lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, Allah, maka dia teruskan. Tapi apabila tekadnya itu li ghairillah, untuk selain Allah, maka amsak, dia apa? Dia berhenti, dia tahan. Nah, oleh karena itulah orang yang seperti ini dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimallah, 'abdan waqafa 'inda hammi. Pantas untuk mendapatkan rahmat dan pantas untuk didoakan agar dirahmati oleh Allah orang-orang yang apa? Yang berhenti pada apa? Tekadnya. Dia lihat tekadnya. Mau beramal mesti punya tekad, tapi dilihat tekadnya. Tekadnya itu lillah atau li ghairillah. Dan ini bagus untuk kita jadikan sebagai apa? Pengoreksi semua apa-apa yang mau kita kerjakan. Mau melangkah, mau melakukan sesuatu, tanyakan dulu pada diri kita sendiri, inillah atau li ghairillah. Nah, dan kemudian meluas. Nah, tanyakan untuk diri kita, ada manfaatnya atau tidak. Nah, demikian seterusnya seorang mukmin. Ini derajat ihsan yang pertama, yaitu apa? Apa tadi Hudzaifah? Al-ihsanu fil qasdi, yaitu ihsan pada niatannya, pada tekadnya. Tekad, semenjak bertekad sudah harus ada ihsan kalau bisa, kalau ingin apa? Mencapai ihsan yang sempurna. Kemudian yang kedua, al-ihsanu fil ahwal. Ihsan pada apa? Kondisi-kondisinya.
Dan maksudnya yaitu bahwasanya seorang hamba terkadang kondisinya sudah apa? Sudah istiqomah, sudah bagus. Dia mampu mewujudkan ketaatan kepada Allah. Nah, dalam keadaan ikhlas dan muraqabah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Maka, wajib atas orang tersebut untuk senantiasa menjaga kondisi tersebut agar tidak berubah kepada kondisi yang lain. Sehingga apa? Tidak berubah dari kondisi yang utama menuju kondisi yang di bawahnya. Dari kondisi yang tinggi ke kondisi yang rendah. Nah, inilah tingkatan ihsan yang kedua yang dituntut, yaitu al-ihsanu fil ahwal, yaitu kita dituntut untuk istiqamah pada semua kondisi-kondisi kita. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya ikhwani fillah tentang anwa'ul ihsan. Para ulama rahimahumullahu taala menjelaskan bahwasanya al-ihsanu yanqasimu ila qismain. Ihsan itu terbagi menjadi dua jenis. Kalau tadi derajat ihsan yaitu terbagi jadi dua juga, al-ihsanu fil qasdi dan al-ihsanu fil ahwal. Sekarang jenis ihsan juga ada dua, yaitu al-ihsanu ma'allah, al-ihsanu ma'allah. Itu jenis yang pertama. Kemudian yang kedua al-ihsanu ma'al khalqi. Berhubungan dengan jenis yang pertama al-ihsanu ma'allah, yaitu yang dimaksud adalah ihsan fi ibadatihi wa ta'atih, yaitu ihsan dalam beribadah kepada Allah dan dalam mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ihsan jenis ini ikhwani fillah terkumpul di dalamnya kesempurnaan ikhlas dan penunaian amalan tersebut sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "An ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa ketika menyebutkan penafsiran ihsan dengan itu, dikarenakan ihsan ma'allah adalah apa? Seagung-agung jenis ihsan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ihsan yang paling agungnya, yaitu ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan beribadah kepadanya seakan-akan melihat Allah. Jika tidak mampu sampai derajat itu, ya beribadah dengan penuh keyakinan kalau Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Naam. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala sebutkan ikhwan bahwasanya ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah tingkatan yang paling agung. Disebutkan pertama kali dalam firman-Nya, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifah." Tidak ada yang lebih bagus agamanya daripada orang yang menyerahkan wajahnya semata-mata untuk Allah, dalam artian orang-orang yang betul-betul ikhlas. Dalam keadaan dia muhsin, berbuat baik dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan mimman aslama wajhahu lillah, inilah ihsan yang pertama, yaitu ihsan kepada Allah. Wa huwa muhsin. Di sini penyebutan ihsan yang kedua, yaitu ihsan kepada sesama makhluk.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang ihsan fillah, beliau terangkan apa? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan ihsan dengan menyebutkan apa? Menyebutkan tingkatan yang paling tinggi yang dikenal dengan maqamul musyahadah. Itu seakan-akan betul-betul hamba tadi menyaksikan dan melihat Allah. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Di mana seorang hamba ketika beribadah, naam, hatinya betul-betul hadir. Naam, dan ingatan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala betul-betul kuat sehingga seakan-akan melihat Allah dengan kedua matanya. Inilah tingkatan orang-orang yang mukhlis muhsin. Cuma tidak mencapai tingkatan tersebut ikhwani fillah kecuali orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang maqamul musyahadah ini dalam masalah ihsan, beliau jelaskan dengan sangat bagus dalam Madarijus Salikin. Siapa yang menginginkan penjelasan secara meluas merujuk ke sana dalam maqamul ihsan. Kemudian yang kedua maqamul muraqabah. Ini yang di bawahnya, yaitu kedudukan ihsan yang kedua, di mana Nabi mengatakan fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak mampu melihatnya maka yakinlah bahwasanya sungguhnya Allah melihatmu. Ini muraqabah, yaitu kita yakin, kita menghadirkan dalam hati-hati kita bahwasanya Allah melihat kita. Naam. Dan muraqabatullah azza wa jalla itu dituntut atas kita semua pada semua kondisi. Dan muraqabah ditegaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, hiya dawamu ilmil abdi wa tayaqqunuhu bittila'il haqqi subhanahu wa ta'ala ala zahirihi wa batinihi. Yaitu terus-menerusnya pengetahuan seorang hamba dan keyakinan dia tentang penglihatan Allah Subhanahu wa taala terhadap hal-hal yang zahir yang ada pada dirinya dan yang batin. Ini muraqabah. Kalau kita ingin mencapai tingkatan ini berarti apa? Harus senantiasa menghadirkan dalam diri kita ikhwan keyakinan, diingat terus. Yakin kalau Allah melihat kita. Yakin kalau Allah mengetahui apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita niatkan. Dan tingkatan yang ini saja ikhwan, kalau seorang hamba mewujudkannya maka tercapai kebaikan yang luar biasa. Akan tercegah dari berbagai macam maksiat walaupun apa? Tidak ada teman, tidak ada orang. Kenapa? Karena dia yakin Allah melihatnya. Oleh karena itulah Nabi SAW dalam mendidik para sahabat, belum mendidik ikhwani fillah untuk betul-betul apa? Mengokohkan sisi ini. Dan ini yang hendaknya kita contoh untuk kita apa? Senantiasa menanamkan pada anak-anak kita bahwasanya Allah melihat kita. Allah mengetahui gerak-gerik kita sehingga tidak ada manfaatnya berbohong.
tidak ada faedahnya berdusta. Naam, demikian pula ketika tidak ada yang melihat, tidak ada orang tua. Naam, Allah mengetahui ketika kita berbuat kemaksiatan dan yang lainnya. Dan pada zaman ini syaitan beserta bala tentaranya naam, mengusahakan dengan sekuat tenaga mereka ikhwani fillah untuk naam, meruntuhkan sisi-sisi muraqabatullah. Sehingga betapa banyak anak-anak kaum muslimin dan orang-orang tua mereka bermaksiat naam, kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka bersendirian dengan HP-HP-nya. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat mengingatkan wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu, ya fahdharu, hati-hati. Nah, hati-hati karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang ada pada diri kalian. Jangan sampai muncul dari kita perbuatan-perbuatan, bahkan niatan-niatan yang apa? Yang Allah Subhanahu wa taala telah peringatkan kita untuk kita jauhi. Ternyata ada pada diri kita. Atau ternyata malah kita lakukan, wal iyad billah. Dan untuk mencapai tingkatan ini ikhwani fillah, di antara jalan yang dibimbingkan adalah dengan apa? Dengan memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam Al-Wabilus Sayyib, "Adz-dzikru yurithul muraqabah hatta yudkhilahu fi babil ihsan faya'budullaha ka'annahu yarah." Zikir itu akan mewariskan sifat muraqabah pada diri seorang hamba sampai memasukkan hamba tersebut ke pintu ihsan, sehingga dia mampu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang kalau ingin melihat tanda-tanda muraqabah ada belum pada dirinya, dikatakan oleh Ibnul Qayyim juga tandanya apa? Masih dalam Madarijus Salikin, beliau tegaskan tentang alamat muraqabah yang benar. Kenapa? Karena muraqabah ini juga diklaim oleh orang-orang sufi, ya Pak. Bahkan sampai-sampai mereka ketika salah dalam memahami ini, menyangka bahwasanya derajat ihsan itu adalah derajat apa? Manunggalin kawula Gusti, yaitu derajat di mana hamba dan Allah menyatu. Ini orang-orang yang disimpangkan oleh iblis beserta bala tentaranya dari apa? Dari tingkatan yang hak menuju apa? Kekufuran dan kesyirikan. Kenapa? Karena makna ihsan yang dibimbingkan oleh Nabi, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Atau kalau tidak melihatnya, yakin kalau Allah melihat si hamba tadi. Ini maksudnya apa? Yaitu kita dituntut untuk beribadah sebaik-baiknya, memurnikan keikhlasan yang paling tingginya. Nah, tandanya apa? Kata Ibnul Qayyim, itharu ma anzalallah wa ta'zimu ma 'azzamallah wa tasghiru ma sagharallah. Ini orang-orang yang punya sifat muraqabah. Tandanya apa? Itharu ma anzalallah, yaitu mengedepankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dia senantiasa mengedepankan apa? Mengedepankan bimbingan dalam Al-Qur'an maupun as-sunnah dari yang lainnya, dan mengagungkan apa saja yang Allah agungkan. Wa ta'zimu ma 'azzamallah, mengagungkan apa saja yang Allah agungkan, ya kita agungkan, jangan kita remehkan. Dan semua hukum-hukum syariat ikhwani fillah
hukum-hukum yang wajib kita agungkan, juga syiar-syiar agamanya wajib kita agungkan. Nah, baik itu ibadah-ibadahnya. Tidak boleh seorang memperolok ibadah-ibadah yang dilakukan atau syiar-syiar Islam, hal-hal yang wajib diimani, surga dan neraka, tidak boleh diperolok-olok, tapi kita agungkan. Demikian pula azan dan bahkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Termasuk syiar, di antara syiar-syiar Allah bahkan itu rumah Allah. Maka wajib kita agungkan, wajib kita muliakan. Bahkan siapa saja menginginkan kemuliaan di sisi Allah, hendaknya menjadikan ikatan kuat antara dirinya dengan masjid. Naam. Tayyib. Harus mengusahakan agar hati-hatinya ini tertambat dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, tasghiru ma sagharallah, dia rendahkan. Nah, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala rendahkan, walaupun itu mungkin di mata manusia itu besar. Dunia kecil, hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita perbesar. Jangan terlalu kita kita memperbesar dan mengagungkannya. Dan alamat muraqabah ya tadi, menghinakan apa-apa yang Allah hinakan. Memandang kecil apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala memang tetapkan itu sesuatu yang kecil, yang hina. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin memberikan pengajaran kepada para sahabat radhiyallahu alaihim, ketika lewat di suatu jalan kok ada bangkai kambing yang cacat. Ketika hidup cacat, dan saat itu didapati sudah dalam kondisi mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menanamkan kepada para sahabat tentang tentang rendahnya dunia, dan jangan sampai sesuatu yang rendah ini kita perbesar di dalam hati-hati kita, bahkan kita agungkan, kita tinggikan. Ini bukan alamat orang yang punya sifat muraqabah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau menerima kambing ini, dengan harga 1 dirham saja. Tidak ada yang mau. Seandainya diberi pun masih mikir-mikir ketika hidup, apalagi ini ketika mati. Ketika hidup saja sudah cacat, untuk membelinya orang mikir-mikir, apalagi sekarang sudah berupa bangkai. Nah, setelah tertanam hinanya bangkai tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tegaskan, la dunya ahwanu Allah, la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Sesungguhnya dunia itu lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bangkai ini di sisi kalian. Lebih hina. Dan ini bagus ikhwanillah, alamat muraqabah yang dibawakan oleh Ibnul Qayyim. Itharu ma anzalallah wa ta'zimu ma 'azzamallah wa tasghiru ma sagharallah. Apa-apa yang Allah turunkan ya kita kedepankan. Kita kedepankan Al-Qur'an dan As-Sunnah dari semua pendapat-pendapat manusia. Nah, kemudian kita agungkan apa saja yang Allah agungkan. Kita rendahkan apa saja yang Allah rendahkan. Mudah. Tapi dalam pelaksanaannya ikhwanillah, disinilah butuh mujahadah, butuh betul-betul kita kita bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Adapun mempelajari teori, mudah. Tapi kita belajar tidak berhenti sampai di situ. Tidak berhenti sampai di situ. Kita tahu kehinaan dunia, tapi terkadang dunia itu begitu banyak punya tempat di hati kita. Dan contoh-contoh dari para salaf sangat banyak bagaimana mereka mengagungkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan.
Telah kita lewati pada pertemuan yang lalu bagaimana mereka betul-betul mengagungkan masjid dan ingin mereka apa? Tidak berpisah dengan masjid kecuali apa? Kematian. Naam, idza adzana al-muadzin fa in lam tajiduni fil masjid fatlubuni fil maqbarah. Jika muadzin mengumandangkan azan kemudian kalian cari aku tidak ada di masjid, maka carilah aku di mana? Di kuburan. Berarti aku sudah mati. Kalau aku sampai tidak ada di masjid ketika azan, yaitu ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kok aku tidak memenuhi panggilan Allah, padahal panggilan Allah ikhwani fillah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Panggilan untuk salat, kemudian apa? Allah sebutkan hayya 'alal falah. Mari menuju falah. Dan hakikat falah ikhwani fillah, seorang mendapatkan apa yang diharapkan dan terselamatkan dari yang dikhawatirkan. Ini panggilan Allah, hayya 'alal falah. Sehingga tidak pantas seorang muslim takut untuk memenuhi panggilan Allah, karena Allah menjanjikan al-falah, bukan menjanjikan sakit, bukan menjanjikan kematian, bukan menjanjikan kehinaan. Cukup seorang apa? Mentadaburi panggilan azan saja ikhwani fillah, cukup untuk apa? Untuk dia apa? Senantiasa mengusahakan agar tidak absen dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala ketika dipanggil. Nah, makanya benar perkataan salaf tadi. Kalau kalian tidak dapati aku di masjid ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil, ketika ada panggilan azan kok aku absen. Nah, maka cari aku di kuburan. Tekad yang luar biasa ya kawan dari para salaf. Walaupun memang di sana ada udzur-udzur, tapi beliau bertekad untuk apa? Tidak berpisah dengan masjid-masjid Allah kecuali apa? Kematian. Dan di antara yang lain juga pengagungan Yasar. Nah, disampaikan oleh Abdullah bin Muslim menjelaskan bagaimana bapak beliau ikhwani fillah Muslim bin Yasar bagaimana beliau mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Qal inni akrahu an yarani Allahu usalli lahu qa'idan min ghairi marad. Sungguhnya aku tidak suka Allah melihatku salat dalam keadaan duduk tanpa sakit. Dalam artian apa? Salat perkara yang agung, maka mengusahakan untuk menunaikan dengan sebaik mungkin. Dia tidak akan duduk kecuali memang ketika tidak mampu untuk berdiri. Ini tingkatan ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Terbagi jadi dua. Apa tadi? Maqam yang pertama apa? Maqamul musyahadah. Kemudian yang kedua, maqamul muraqabah. Musyahadah yaitu seorang betul-betul beribadah seakan-akan melihat Allah. Ini tingkatan yang paling sempurnanya dalam ibadah. Kemudian di bawahnya adalah maqamul muraqabah, yaitu seorang beribadah dalam kondisi dia yakin Allah mengawasinya, Allah melihatnya. Nah, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mewujudkan ihsan dalam beribadah kepadanya.
Karena sungguh kita merasakan ibadah kita ikhwan masih banyak sekali cacat dan celah. Namun kita banyak membaca, tapi yang terwujud dalam amalan kita akui masih banyak untuk kita betulkan. Naam, dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala butuh kita perbaiki terus dan terus dari sisi keikhlasan, kemudian dari sisi mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah azza wa jalla at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin. Naktafi bihadza subhanakallah.